Korupsi, kata yang membangkitkan amarah, frustrasi, dan rasa dikhianati. Ini adalah masalah yang telah lama menghantui bangsa kita. Sayangnya, korupsi masih menjadi noda membandel di kain bangsa kita, sulit dihilangkan, dan terus merusak. Dari lorong-lorong kekuasaan hingga interaksi sehari-hari, akarnya menjangkau dalam, menyusup ke setiap lapisan masyarakat. Dampaknya tidak dapat disangkal, mengikis kepercayaan, menghambat kemajuan, dan mencuri peluang dari mereka yang paling membutuhkannya. Korupsi merampas masa depan kita. Penyakit ini memiliki banyak bentuk, masing-masing sama liciknya dan berbahayanya. Suap, penggelapan, dan nepotisme hanyalah beberapa wajah dari monster berwajah banyak ini, yang terus berkembang. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menggerogoti fondasi masyarakat kita, membuatnya rapuh. Memahami mekanismenya adalah langkah pertama dalam membongkar sistem yang mengakar kuat ini, dan memulai perjalanan menuju perubahan. Suap, tindakan menukar sesuatu yang berharga untuk memengaruhi keputusan, adalah sebuah fenomena yang merusak integritas. Adalah tragedi umum di Indonesia, di mana korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bisa terang-terangan seperti setumpuk uang tunai berpindah tangan di depan mata banyak orang, atau sehalus hadiah yang diberikan dengan pamrih, yang tampak tidak berbahaya, namun penuh tipu daya. Misalnya, kasus seorang pengusaha yang menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan, merusak keadilan. Transaksi yang tampaknya tanpa korban ini memiliki konsekuensi yang luas. Bisnis yang jujur kalah, persaingan yang sehat terhambat, dan pada akhirnya, masyarakat menderita karena harga yang melambung atau layanan yang buruk, menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Sifat licik suap terletak pada kemampuannya untuk menormalkan ketidakjujuran, membuatnya tampak seperti bagian dari budaya. Menciptakan iklim di mana perilaku etis dikompromikan di setiap kesempatan, mengikis kepercayaan publik secara perlahan. Penggelapan, tindakan mencuri dana yang dipercayakan kepada seseorang, adalah masalah serius lainnya. Bayangkan seorang pejabat pemerintah mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk proyek infrastruktur penting. Sekolah, rumah sakit, dan jalan tetap tidak dibangun, sementara uang itu masuk ke kantong segelintir orang yang korup. Atau pertimbangkan kasus seorang eksekutif perusahaan yang memanipulasi pembukuan, menggelapkan jutaan sementara karyawan biasa menghadapi PHK. Penggelapan merampas sumber daya vital bangsa, menghambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ini melahirkan sinisme, mengikis kepercayaan publik, dan melanggengkan lingkaran setan korupsi dan impunitas. Bagian 4. Nepotisme, kolusi dan nepotisme. Nepotisme, praktik mengutamakan kerabat atau teman dalam lingkungan profesional, adalah masalah yang sudah mengakar kuat. Bayangkan seorang pejabat tinggi menunjuk anggota keluarga yang tidak memenuhi syarat untuk posisi kunci di pemerintahan. Ini tidak hanya melahirkan ketidakefisienan dan ketidakmampuan, tetapi juga menciptakan budaya hak istimewa. Individu berbakat dikesampingkan, dan peluang untuk kemajuan disediakan untuk segelintir orang. Nepotisme merusak meritokrasi, menghambat inovasi, dan mendorong sistem di mana loyalitas mengalahkan kompetensi, yang pada akhirnya menghambat kemajuan dan pembangunan. Bagian 5. Seruan untuk bertindak, menuju Indonesia yang lebih cerah. Ini hanyalah beberapa gambaran tentang sifat korupsi yang meluas di Indonesia. Korupsi telah merusak fondasi kepercayaan publik dan menghambat kemajuan bangsa. Jalan ke depan membutuhkan upaya kolektif dari semua lapisan masyarakat. Kita membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat, yang tidak pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau uang. Hukuman yang lebih ketat bagi pelaku. Untuk memberikan efek jera yang nyata, dan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan, agar setiap tindakan dapat diawasi oleh publik. Tetapi perjuangan tidak berakhir di situ. Kita harus terus berjuang dan tidak boleh lengah. Sebagai warga negara, kita harus menuntut yang lebih baik dari para pemimpin kita. Kita harus memilih dengan bijak dan berani bersuara. Kita harus menolak normalisasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan menolak untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuknya. Dengan berbicara menentang ketidakadilan, menuntut akuntabilitas, dan berpartisipasi aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih transparan dan adil, kita bisa membuat perubahan nyata.
Kita dapat melepaskan diri dari cengkraman penyakit yang melemahkan ini. Bersama-sama, kita bisa mengatasi tantangan ini. Jalan di depan mungkin panjang dan sulit, penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi mengejar Indonesia yang lebih bersih dan lebih adil adalah perjuangan yang layak diperjuangkan. Bersama, kita bisa mencapai masa depan yang lebih cerah.